Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yasni Mulia dengan NPM 1610100262. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum telematika. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu: 1. Apa sih yang dimaksud dengan hukum telematika? 2. Bagaimana wujud hukum telematika dalam kehidupan sehari-hari? 3. Seperti apa bentuk teknologi telematika, baik itu di zaman kuno maupun pada zaman modern? Yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan Law as a Tool of Social Engineering. Yang kelima yaitu satu pasal yang menurut saya yang terpenting dalam Undang-Undang IT. Hukum telematika merupakan hukum yang berkembang terhadap konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik itu yang terhubung dengan koneksi internet maupun yang tidak terhubung dengan koneksi internet. Materi selanjutnya yaitu mengenai wujud telematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu, manusia apabila ingin melakukan aktivitas komunikasi baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya hanya menggunakan simbol-simbol material, baik itu yang berupa ukiran maupun yang tidak. Namun berbeda pada zaman sekarang, manusia melakukan aktivitasnya baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, di mana sudah sangat banyak alat komunikasi yang dapat digunakan, baik itu seperti handphone, telepon, radio, maupun telegram. Pada zaman sekarang, alat teknologi bukan hanya untuk alat komunikasi, tetapi juga bisa untuk melakukan pertukaran informasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk teknologi telematika baik pada zaman kuno maupun pada zaman modern. Adapun bentuk teknologi telematika pada zaman kuno yaitu berupa satu kentongan. Kentongan ini digunakan dengan cara dipukul, di mana alat pukul tersebut menggunakan kayu. Yang kedua yaitu telik sandi. Telik sandi ini adalah alat yang digunakan untuk menyusup ke pertahanan musuh. Yang ketiga yaitu tali pohon. Tali pohon ini yaitu alat yang digunakan dengan cara tali tersebut diikatkan pada pohon, di mana di ujung tali tersebut diberi kaleng. Lalu kaleng tersebut dapat mengeluarkan bunyi. Yang keempat yaitu media lisan. Yang kelima yaitu kurir. Kurir ini adalah orang yang diutus untuk membawa surat khusus. Berikutnya yaitu alat teknologi telematika pada zaman sekarang atau pada zaman modern, yaitu berupa satu telepon, yaitu alat komunikasi yang menggunakan dengan nomor tujuan. Yang kedua yaitu telegram, yaitu alat komunikasi yang mana mendapatkan berita melalui telegraf. Yang ketiga yaitu televisi. Yang keempat yaitu internet, yaitu alat komunikasi yang digunakan manusia di seluruh dunia. Dan yang kelima yaitu media cetak. Media cetak ini baik berupa majalah, koran, maupun yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian Law as a Tool of Social Engineering, yang merupakan suatu alat pembaharuan dalam masyarakat atau suatu hukum yang diharapkan dapat merubah nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang IT yang menurut saya yang sangat penting untuk kita ketahui, di mana saya memilih pasal 29 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Di sini menurut saya seseorang tersebut tidak diperbolehkan untuk mengancam seseorang menggunakan sosial media, baik berupa aplikasi seperti WA maupun yang lainnya. Apabila seseorang melakukan perbuatan mengancam tersebut, dapat dijerat hukuman dengan penjara 4 tahun dan atau denda
750 juta. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.